Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Subagja dari kelas 12 TWI 1. Di sini saya akan mengoperasikan sistem rangkaian teknik otomasi industri. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini saya menggunakan APD, diantaranya helm yang berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan barang. Lalu ada sarung tangan yang melindungi tangan dari terluka. Yaitu ada rompi atau patch yang berfungsi menandakan sedang adanya pekerja. Lalu ada sepatu yang melindungi kaki dari kejatuhan barang. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan beserta fungsinya. Di sini ada MCB 3 pasa yang berfungsi sebagai pengaman dari adanya hubung singkat. Lalu ada relay sebagai saklar otomatis. Lalu ada kontaktor, yaitu sebagai penghubung atau pemutus arus ke motor. Lalu ada terminal blok, yaitu sebagai penghubung kabel. Di sini ada solenoid yang berfungsi sebagai mengatur angin. Baik, di sini kita menggunakan VFD Schneider yang berfungsi sebagai mengatur kecepatan motor dan mengatur arah gerak motor. Di sini ada silinder double acting yang berfungsi sebagai mekanik atau output. Lalu di sini kita menggunakan sensor proximity yang mendeteksi barang tanpa adanya sentuhan. Di sini kita juga menggunakan PLC yang berfungsi sebagai sistem otak otomatisasi. Baik, di sini juga ada MCB 1 pasa, yaitu sebagai pengaman. Baik, di sini ada router yang berfungsi sebagai mengirim sinyal dari PLC ke komputer. Di sini juga ada HMI yang berfungsi sebagai alat kontrol jarak jauh. Di sini juga ada power supply yang berfungsi sebagai yang mengubah arus 220 volt AC menjadi 24 volt DC. Di sini juga ada push button, switch, dan lampu pilot yang berfungsi sebagai output dan input dari PLC. Di sini juga ada motor 3 pasa yang berfungsi sebagai mengubah arus listrik menjadi gerak mekanik. Di sini juga ada komputer sebagai mengoperasikan rangkaian jarak jauh menggunakan node red. Kita masuk ke mode yang pertama, yaitu mode manual atau push button. Ketika PWP ditekan, maka indikator PFD akan menyala. PLC akan mengirimkan sinyal dari relay 1 dan kontaktor dan PFD akan menyala. Lalu kita menekan PB forward, maka indikator forward akan menyala. PLC akan mengirimkan sinyal ke relay 2 dan motor bergerak ke belakang. Lalu ketika kita menekan PB solenoid maupun reverse, maka tidak akan aktif karena adanya interlock. Jika ingin menghentikan laju motor, maka kita lakukan tombol stop. Selanjutnya kita akan menekan PB reverse. Ketika PB reverse ditekan, maka indikator reverse akan menyala. PLC akan mengirimkan sinyal ke relay 3 dan motor akan bergerak ke kiri. Dan jika menekan PB solenoid maupun PB forward tidak akan aktif karena adanya interlock. Dan jika ingin menghentikan laju motor, maka akan PB stop. Selanjutnya kita tekan PB solenoid. Ketika PB solenoid ditekan, maka indikator solenoid akan menyala dan PLC akan mengirimkan sinyal ke relay 4 dan silinder akan bergerak maju. Lalu kita akan menekan PB stop dan silinder akan bergerak mundur. Dan jika kita memutar selektor emergency, maka semua rangkaian akan berhenti berfungsi. Jika ingin mengaktifkan mode otomatis, maka kita putar selektor mode, maka mode otomatis siap dijalankan. Dan jika sensor 1 mendeteksi, maka motor akan bergerak ke kanan atau forward. Lalu jika sensor 2 mendeteksi, maka motor akan berhenti dan berlari ke silinder akan bergerak maju selama 8 detik, lalu mati selama 8 detik. Selanjutnya motor akan bergerak ke kiri secara otomatis selama 8 detik, lalu mati. Lalu untuk
mematikan semua rangkaian, maka kita putar selektor emergency, maka semua rangkaian akan mati. Baik, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu node red. Jadi yang pertama kita nyalakan VFD, maka lampu indikator VFD akan menyala. Selanjutnya kita tekan PP forward, maka indikator forward akan menyala dan motor akan berputar ke kanan. Lalu kita tekan stop untuk menghentikan laju motor. Lalu kita tekan PP reverse untuk reverse. Lalu indikator reverse menyala dan motor berputar ke kiri. Selanjutnya kita tekan PP stop untuk menghentikan laju motor. Selanjutnya kita tekan PP solenoid, maka indikator solenoid akan menyala dan solenoid akan bergerak maju. Lalu kita tekan stop untuk kembalikan posisi solenoid ke semula. Setelah itu kita masuk ke mode otomatis menggunakan node red, yaitu dengan menggunakan mode, maka indikator mode akan aktif. Lalu kita tekan sensor 1, maka motor akan bergerak maju atau forward. Lalu kita tekan sensor 2, maka motor akan berhenti dan beralih ke silinder selama 8 detik dan motor akan kembali berputar reverse. Lalu untuk mematikan rangkaian jika ada masalah, maka kita tekan PP emergency, maka semua rangkaian akan mati. Baik, sekian pengoperasian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.